Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Arif. Nah, kali ini saya sudah berada di Edutainment, tepatnya di Hussein Sastra Negara. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke tempat pembuatan pesawat CN295. Tempat pabrik pesawatnya asal Indonesia. Nah, ini tiketnya tadi sudah saya beli. Ini tiketnya seharga 35.000 teman-teman untuk satu packs tiketnya. Ini bisa teman-teman beli melalui online. Bisa cek langsung di Instagramnya atau melalui on the spot. Tadi saya pesannya dari on the spot dari pintu masuk langsung ke loket di sini. Masih ada 4 tiket lagi yang belum keberangkatannya masuk ke jam 3 teman-teman. Kami panggilkan lagi nomor Ini kita masih 401 nunggu sampai dengan giliran untuk naik ke 420. bisnya itu untuk nanti kita muter ke PT Dirgantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi Jam 4 wabarakatuh. terakhir, jadi boleh bagi bapak ibu adik-adik yang masih mau beli tiket masih bisa beli secara on the spot di nomor tiket atau yang sudah beli tiket juga boleh. Ini kita udah berangkat menuju ke PT DI. Mana udah siap? Bandung. Jalan-jalan lihat pesawat. Nah, di kiri kita itu sudah Siapa yang mau lihat ada pesawat? Bandara Hussein Sastra Negara. Perkenalkan, nama saya Denny. Panggil aja Om Denny. Panggil aja Om Denny. Saya akan menemani Bapak Ibu adik-adik untuk berkeliling beredutainment di PT Dirgantara Indonesia untuk melihat dan belajar tentang proses pembuatan pesawat terbang. Oke, industri pesawat terbang dimulai pada tahun 1947, dirintis oleh Pak Nurtanio. Pak Nurtanio mulai merintis pesawat terbang dengan membuat 4 pesawat terbang. Ada pesawat si Kumbang, si Kunang-Kunang, si Belalang, dan si Gelatik. Kemudian dilanjut oleh Pak Habibie dengan mendirikan PT Dirgantara Indonesia. Nah, ini PT DI ini didirikan oleh Pak Habibie pada tahun 1976. PT DI kemudian membuat pesawat yang pertama ada MC212. N-nya itu singkatan dari Nurtanio, C-nya Kasa, 2 12 penumpang. Kemudian ada pesawat CN235, C-nya itu Kasa, N-nya Nurtanio, 2 engine, 35 penumpang. Setelah itu lahirlah pesawat N250. Nah, ini adalah pesawat bersejarah karena 100% pesawat pertama yang dibuat tanpa bantuan asing, yaitu dibuat oleh bangsa Indonesia. Dan yang terbaru adalah pesawat N219, 2 engine, 19 penumpang. Baik, selamat datang di PT Dirgantara Indonesia, industri pesawat terbang terbesar dan satu-satunya di Asia Tenggara. Boleh minta tepuk tangan buat PT DI, juga buat bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Kenapa? Karena bangsa Indonesia untuk proses pelapisan anti karat dan anti karat dan anti panas. Juga kita punya larutan kimia untuk mengikis material aluminium tadi supaya lebih ringan lagi. Nah, proses pengikisannya tinggal dicelup, nanti material aluminiumnya kikis. Ibu-ibu kalau kulitnya mau lebih glowing, bisa saya bantu. Saya celupkan 5 menit di sini, Bu. Dijamin, Bu. Hangus. Baik, selanjutnya setelah komponen tadi diproteksi, kita akan kirimkan ke area assembly. Nah, di sini mulai proses perakitan. Jadi komponen tadi akan kita rakit di dalam tool yang bernama jig. Jig ini bentuknya mirip seperti badan pesawat atau struktur pesawat. Nanti komponen itu akan ditempelkan, disusun di dalam jig itu, kemudian disambungkan dengan proses riveting. Jadi prosesnya tidak menggunakan pengelasan, tapi menggunakan riveting. Bisa dilihat. Kalau ada yang suka main Lego, pasti tahu konsepnya. Kalau Lego itu disusun ya mainnya.
disusun ditumpuk-tumpuk. Nah ini juga sama, ini juga disusun ditumpuk-tumpuk kemudian diikat menggunakan rivet. Jadi kalau ada adik ya udah pinter main Lego, besarnya bisa bikin pesawat ya. Nah, gitu ya. Kemudian struktur yang sudah tadi terpasang kita akan kirim area final SC. Nah di final sistem bahan bakar, sistem kelistrikan, kemudian engine, interior, semuanya kita pasang di area final SC ini. Nah, ini adalah pesawat CN235, kapasitas 35 penumpang, didesain di 50% oleh Spanyol, 50% oleh Indonesia. Kalau yang warna hijau itu adalah NC212, didesain oleh negara Jerman. Kemudian sekarang lisensinya diberikan di PTDI, dan kita sekarang satu-satunya di dunia yang membuat pesawat NC212 ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita akan menuju ke gedung delivery center. Di gedung delivery center ini, pesawat tadi yang sudah dipasang sistem, kita akan uji coba. Kita akan coba supaya berfungsi dengan baik sebelum terbangkan. Jadi kita ada proses pengujian namanya engine run, ground run, ground test, dan flight test. Nah ini adalah pesawat CN235 FTB. Sama dengan yang tadi, ini yang kapasitas 25 penumpang. Hanya pesawat ini bukan untuk dijual ke customer. Kalau yang tadi adalah pesanan TNI Angkatan Udara, kalau ini adalah pesawat khusus untuk uji coba. Jadi kalau kita punya sensor baru atau sistem baru, komponen baru, kita akan uji coba dulu menggunakan pesawat ini sebelum dipakai di pesawat pelanggan. Pada tahun 2021, pesawat ini berhasil uji coba terbang menggunakan bioaftur, yaitu aftur yang terbuat dari minyak kelapa sawit yang dikembangkan oleh ahli-ahli dari ITB. Om Denny siapkan ada 5 pesawat, ada N250 si Gatot Kaca, ada pesawat Soko, pesawat latih sebelum pilot mengendarai jet tempur, kemudian ada pesawat CN235, dan ada si Elang Hitam. Ini adalah pesawat tanpa awak, pesawat drone dengan radius 80 km. Dan yang terakhir pesawat terbaru kita, pesawat N219 yang diberi nama Nurtanio oleh Pak Jokowi. Silakan bisa foto, video, tapi tidak boleh melewati garis berwarna kuning. Ya, turun. Silakan turunnya hati-hati. Nah, ini kita mau turun dulu untuk melihat lebih dekat pesawat-pesawat yang ada di PTDI Bandung. Nah, oke teman-teman, ini udah ada koleksi-koleksi pesawat yang dimiliki PTDI saat ini. Ini ada N250, terus ini ada CN235, terus di situ ada Elang Hitam, yang mana ini pesawat drone ya teman-teman, yang dikendalikan tanpa awak. Jadi ini kita bisa melihat lebih dekat si pesawatnya teman-teman. Cuman ini dibatasin sama garis, jadi hanya bisa dilihat dari luar garis ini aja atau dari luar zona. Nah ini dia untuk drone-nya, hitam teman-teman. Bentuknya seperti ini, dan di sebelahnya itu pesawat N219 Nurtanio. Di sana masih ada pesawat kargo dan kayaknya ada Buruk ya teman-teman, maskapai nama Indonesia.
coba naik pesawat ya, tapi mohon maaf pesawatnya nggak terbang. Tapi anggap aja terbang ya. Mudah-mudahan nanti terbangnya pas umroh. Oke, kita lanjutkan. Nah, di depan kita akan memasuki gedung aircraft service. Itu di sebelah kiri ada gedung paint shop. Jadi itu untuk pengecatan pesawat. Setelah pesawat selesai diuji terbang dan siap untuk diterbangkan, akan dicat di area di belakang gedung paint shop ada gedung KFX. Itu adalah tempat pembuatan pesawat tempur. Jadi kita juga membuat pesawat jet kerjasama dengan Korea Selatan. Pada tahun sekarang 2023 pesawatnya baru uji coba terbang di Korea. Insya Allah di Bandung tahun 2025. Mohon doanya aja supaya dilancarkan. Nanti di Bandung akan menggelegar suasana. Nah, ini adalah tempat perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang. Ini yang putih adalah pesawat Boeing 737. Kalau yang helikopter merah di belakang itu adalah helikopter kepresidenan. Nah, Helikopternya Pak Jokowi helikopter kepresiden, teman-teman. yang sedang diservis di RI1. gedung ACS ini. Yang di depan adalah pesawat NC212. Ini adalah pesawat kapasitasnya 12 penumpang yang dibuat di kita, lisensi dari Airbus, tapi desainnya dari negara Jerman, kemudian di Spanyol. Itu pesawatnya, ada pesawatnya di bawah kanan dari TNI Angkatan Laut. Itu desain oleh Airbus Prancis, dan kita punya lisensi untuk pembuatan sampai terbang. Helikopter secara massal di Indonesia. Jadi saat ini sudah bisa dibuat dan bisa terbang di Indonesia. 219, teman-teman. Ini pesawat kita terbaru yang didesain untuk penerbangan perintis, yaitu penerbangan dengan landasan yang pendek dan belum beraspal. Makanya dari landing gearnya dibuat lebih tinggi supaya bisa terbang dari kondisi landasan yang bergelombang. Kemudian sekarang kita sedang mengembangkan pesawat ini menjadi amfibi, yaitu bisa mendarat di air. Jadi selain mendarat di darat, juga bisa mendarat di air nanti dan terbang di air juga. Jadi di bawahnya nanti kita pasang perahu kecil. Oke, sekarang mana yang tadi mau naik pesawat? Nah, ini dia saatnya kita coba naik pesawat dan bisa naik pesawat sambil perosotan ya di belakang nanti. Iya, di belakangnya ada tempat untuk perosotan. Hati-hati ya di pesawatnya, jangan jatuh. Nah, ini kita masuk ke dalam, teman-teman, untuk ngelihat apa aja isi di dalam gedung yang ini. Selamat datang di Monarch Galeri Pendek dengan Indonesia. Di sini kita bisa lihat beberapa pesawat model. Nah, yang ini ada macam-macam diecast-nya, teman-teman, atau miniaturnya. Pesawat saya 235 yang mengagumi pesawat asli A121 pernah dioperasikan. Ini ada NC212I, kemudian ada CN235220. Silakan para pengunjung di bebas melihat yang di sini. Mau masuk ke dalam pesawatnya juga bisa melalui tangga yang ada di samping kanan pesawat. Kalau ada yang mau foto anak-anaknya di kokpit pesawat juga bisa, silakan masuk. Jadi
para pengunjung yang Cuman ingin mengabadikan foto atau videonya di media sosial. sayapnya udah Jangan lupa didesain nggak ada teman-teman. Yuk kita coba masuk ke dalam sana. FDI underscore entertainment. Di situ bisa dilihat beberapa info menarik tentang program FDI. Nah ini untuk di dalamnya teman-teman. Ada promo-promo menarik. Ini pesawat seperti ini ya dalamnya. Nah jadi untuk di dalamnya seperti ini ada bagasi kabinnya di atas. Kemudian apa ya? Untuk pintu emergency exit ada 1, di depan sini ada 2, 3. Sini pintu ya teman-teman. Sebelah kiri ini pintu keluar masuk. Yang di sini emergency exit. Tuh, untuk kompartemen atasnya seperti ini. Nah ini kita ngantri untuk masuk ke kokpit. Nah kita mau lihat kokpitnya bagaimana. Nah ini untuk bagian kokpitnya teman-teman. Ini bisa digini-gini nih setir ya. Atau omnya keluar dulu, kecilan di sini dulu. Oke. Ya. Isi. Kecilan di kanan. Nah, Udah dikirim. jadi dalamnya itu hanya apa ya teman-teman? Kayak stiker gitu doang, tapi menampilkan tampilan aslinya di pesawat ini. Gitu. Lihat Kak ya. Lihat sini. Lihat dulu. Yuk kita turun dari samping sini. Nah, di sini ada yang tadi yang aslinya elang hitam, teman-teman. Ini pesawat tanpa awak. Nah, jadi di belakang saya ini pesawatnya bisa dinaikin, teman-teman. Hanya saja ini adalah apa ya, bisa dibilang untuk contoh lah dari pesawat aslinya. Dari bagian dalam, bagian pilotnya, co-pilot itu hampir sama persis sama aslinya. Bisa menambah wawasan tentang dunia industri penerbangan. Adik-adik tambah pintar, dan Om Denny juga minta doanya supaya PT DI tambah sukses lagi, tambah jaya lagi, bikin pesawat yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Om Denny, terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi ke start awal tadi, teman-teman. Kita masih buka sampai terakhir pukul 4 nanti. Terima kasih kepada para pengunjung juga yang sudah hari ini datang.